Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen, selamat siang teman-teman, selamat siang semuanya. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah Hukum Internasional. Adapun kami di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah hukum internasional. Adapun kelompok kami terdiri dari beberapa anggota yang adalah Wandi Setiawan, Dafa Maulana, saya sendiri Suprayogi Walena, Mutiara Safira, dan terakhir adalah Natania Nurafisa. Di sini kita akan menjelaskan beberapa sejarah hukum internasional tergantung zamannya. Pada zaman Dark Age atau masa ke-8, dilanjut zaman India kuno, lalu zaman Yunani kuno, dan ada juga perjanjian perdamaian Westphalia. Oke, langsung saja. Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang sejarahnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum internasional. Apa yang dimaksud dengan hukum internasional? Adapun hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin kompleks pengertiannya. Hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu perusahaan multinasional dan individu. Hukum internasional diartikan juga sebagai hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Setelah ini akan dijelaskan sejarah hukum internasional pada zaman ke-8 atau Dark Age oleh Saudara Wandi Setiawan. Silahkan Saudara Wandi, boleh diambil alih. Baik, terima kasih moderator yang terhormat atas waktunya. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Pada masa abad pertengahan, abad ke-16 atau biasa disebut sebagai The Dark Age atau masa ke-8, hukum alam mengalami kemajuan kembali melalui transformasi di bawah gereja. Peran keagamaan mendominasi sektor-sektor sekuler. Sistem kemasyarakatan di Eropa pada waktu itu terdiri dari beberapa negara yang berdaulat yang bersifat feodal dan tahta suci. Pada masa itu muncullah konsep perang adil sesuai dengan ajaran Kristen yang bertujuan untuk melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Selain itu, beberapa hasil karya ahli hukum memuat mengenai persoalan peperangan seperti Bartolo yang menulis tentang tindakan balas yang seimbang, reprisal. Kemudian Howard the Boot menghasilkan karya The Tree of Battles tahun 1380. Konsepsi ahli-ahli pikir Yunani atau para pemikir Yunani yang digabungkan dengan perkembangan hukum Romawi. Keduanya memberikan sumbangan yang penting bagi perkembangan hukum internasional. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Wandi Setiawan atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang sejarah zaman India kuno oleh Saudara Dafa. Baik, terima kasih buat moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi pembahasan tentang sejarah hukum internasional pada zaman India kuno. Dalam kebudayaan India kuno, terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku bangsa, dan raja-raja menurut Banerjee. Adat kebiasaan yang mengatur hubungan antar raja yang disebut Dasa Dharma. Gautama Sutra dan Undang-Undang Manu memuat tentang hukum kerajaan. Hukum yang mengatur hubungan antar raja-raja pada masa itu tidak dapat dikatakan sebagai hukum internasional karena belum ada pemisahan dengan agama, soal-soal kemasyarakatan, dan negara. Namun, tulisan-tulisan pada waktu itu sudah ada menunjukkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara raja atau kerajaan, seperti ketentuan yang mengatur kedudukan utusan raja dan hak istimewaan raja, perjanjian dengan kerajaan lain, serta ketentuan perang dan cara berperang.
Epos Ramayana dan Mahabharata mencatat praktik-praktik hukum diplomatik dan hukum perang yang diterapkan oleh kerajaan-kerajaan pada masa India kuno. Dalam lingkungan kebudayaan India kuno telah terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku bangsa, dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan. Menurut Banerjee, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja-raja dinamakan Desa Dharma. Pujangga yang terkenal pada saat itu, Kautilnya atau sanaknya, penulis buku Arta Sastra Gauta Samustra, salah satu karya abad ke-6 di bidang hukum. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Dava atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang penjelasan sejarah zaman Yunani kuno oleh Saudari Natania. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum internasional pada zaman Yunani kuno. Menurut Vinogradov, pada masa Yunani kuno telah ada hukum intermunisipal, yaitu kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku dalam hubungan antar negara-negara kota, seperti ketentuan mengenai utusan, pernyataan perang, perbudakan tawanan perang. Kaidah-kaidah intermunisipal juga diterapkan bagi masyarakat tetangga dan negara kota. Namun, kaidah intermunisipal sangat dipengaruhi oleh pengaruh agama, sehingga tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum, moral, keadilan, dan agama. Menurut hukum negara kota, penduduk dibedakan menjadi dua golongan, yaitu orang Yunani dan orang luar yang dianggap sebagai orang biadab atau barbar. Pada masa itu juga telah dikenal ketentuan perwasitan dan wakil-wakil dagang atau konsul. Sumbangan yang terpenting bagi hukum internasional adalah konsep hukum alam, sehingga ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh orang-orang Romawi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Natania. Selanjutnya akan dijelaskan tentang perjanjian perdamaian Westphalia oleh Saudari Mutiara. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah materi tentang perdamaian Westphalia. Perdamaian Westphalia adalah nama kolektif untuk dua perjanjian damai yang ditandatangani di bulan Oktober tahun 1648 di Westphalia atau kota-kota Osnabrück dan Münster. Mereka mengakhiri perang 30 tahun dan membawa perdamaian ke Kekaisaran Romawi Suci, menutup periode bencana dalam sejarah Eropa yang menewaskan sekitar 8 juta orang. Perjanjian terpisah membentuk penyelesaian damai. The Peace of Münster ditandatangani oleh Republik Belanda dan Kerajaan Spanyol pada tanggal 30 Januari 1648 dan disahkan di Münster pada 15 Mei 1648. Dua perjanjian pelengkap ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 1948. Perjanjian Münster atau Eden Prancis bersama dengan sekutunya masing-masing, dan perjanjian Osnabrück, Instrumentum Pacis Osnabrückensis atau IPO, antara Kekaisaran Romawi Suci dan Swedia, bersama dengan sekutunya masing-masing. Pilihannya adalah Katolik, Lutheranisme, dan sekarang Calvinisme. Yang kedua, umat Kristen yang tinggal di kerajaan di mana dominasi mereka bukan gereja dan mapan dijamin haknya untuk mempraktikkan iman mereka secara pribadi, serta di depan umum selama waktu yang ditentukan. Yang ketiga, Prancis dan Swedia diakui sebagai penjamin konstitusi kekaisaran dengan hak untuk menengahi. Dan yang terakhir, sering diperdebatkan bahwa perdamaian Westphalen menghasilkan pengakuan umum atas kedaulatan eksekutif masing-masing, hak atas tanah, rakyat, dan agennya di luar negeri, serta tanggung jawab atas tindakan suka berperang dari warga atau agennya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudari Mutiara. Oke, demikian teman-teman penjelasan dari kelompok 1 terkait sejarah hukum internasional. Terima kasih kepada Saudara Wandi, Saudara Dava, Saudari Natania, dan juga Saudari Mutiara. Sedikit sejarah tentang hukum internasional. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, silahkan kalian boleh komen di bawah, nanti bisa mungkin akan kita jawab. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.